Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa lagi dalam episod yang ke-15. Pada kesempatan kali ini kita akan buktikan kebohongan mereka yang mengaku berakidah Asy'ariyah. Mereka mengatakan, ya sudah diakui oleh Ir dan juga oleh siapapun yang seakidah dengan dia, ya, atau UAS pun mengatakan, mereka mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah adalah, yaitu yang pertama adalah tafwid, ataupun mereka mengatakan Allah laisa fi jihah, Allah tidak punya tempat. Itu sudah mulut mereka sendiri mengatakan. Apakah demikian keyakinan Abil Hasan Asy'ari? Maka pada kesempatan ini kita akan bongkar, ya, bagaimana akidah Abil Hasan Asy'ari. Betulkah sebagaimana yang mereka prediksi? Jangan-jangan seperti pengakuan mereka menisbahkan diri mereka kepada Abil Hasan Asy'ari atau pada Imam Syafi'i. Insyaallah kita akan pada episode yang akan datang kita akan tunjukkan akidah Imam Syafi'i, ya, yang apa hakikatnya yang dinukil oleh para ulama-ulama tentang akidah Imam Syafi'i. Namun kesempatan ini kita akan buktikan bahwa akidah yang mereka sebarkan kepada umat, yang mereka katakan sebagai akidah Asy'ari, itu akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah. Kita nggak mau ngasih judul sebetulnya video-video kita ini dan judul yang lebay-lebay, ya. Sebagaimana mereka ngasih judul lebaynya video-video mereka dengan judul-judul yang lebay, mengatakan meluruskan paham Ali Musri, ya kan? Oh salah, macam-macam lah. Oh, mengatakan tidak bisa berbahasa Arab atau salah dalam membaca segala macamnya. Silakan mereka demikian. Yang penting fakta, ya. Untuk mengenai berbahasa Arab, saya waktu ngajar di Stein 2 tahun itu saya dosen yang berbahasa Arab ngajar mungkin, ya. Saya nggak tahu dosen-dosen lain, boleh saya dan tahu, dan saya ngajar berbahasa Arab di Stein itu, ya. Dan untuk berbahasa Arab pasti jangankan berbahasa Arab, orang Indonesia juga sering berbahasa salah, itu wajar-wajar saja. Yang permasalahan adalah kesalahan itu kalau umpamanya tidak sengaja, sabqul lisan, kepleset, itu biasa. Tapi kita tidak bahas itu dulu lah. Nanti kalau masalah yang dia bahas bahwa salah paham tentang kitab Imam Al-Baihaqi dan segala macam, kita akan bahas nanti. Kemudian juga komentar UAS tentang bahwa akidah Imam Syafi'i yang dinukil oleh dia dari kitab Tabaqatul Kubra karya Imam Subki, ya. Nanti kita akan bahas. Sekarang ini kita akan buktikan bahwa akidah mereka akidah Mu'tazilah. Saya katakan kembali, akidah mereka adalah akidah Mu'tazilah. Kita akan bukti dari perkataan Abil Hasan Asy'ari sendiri, ya. Kita akan buktikan dari perkataan Abil Hasan Asy'ari sendiri. Dan mereka, orang-orang ahlul kalam ini, sekarang kita sebutkan saja mereka ahlul kalam ini, ya, karena memang kan orang ahlul kalam dalam arti kedua, mereka pemikiran mereka berdasarkan ahlul kalam. Kemudian juga mereka orang pintar bicara, memalik-malik fakta gitu lah. Jadi makanya ahlul kalam dinamakan ahlul kalam karena mereka memang banyak berbicara dan juga bisa mempermainkan kata, itulah. Itu yang jadi mereka mengatakan ahlul kalam. Jadi untuk berikut-ikutnya kita akan sebut mereka hanya ahlul kalam. Enggak perlulah kita sibuk dengan nama dia. Disebut dengan apa ini. Yang penting ahlul kalam. Orang-orang mengaku Asy'ariyah di Indonesia ini, pada hakikatnya akidah mereka ada akidah Mu'tazilah, bukan akidah Asy'ariyah. Nah, itu yang kita katakan. Mereka yang mengatakan seperti mau mentakwil. Mereka mentakwil istawa dengan istaula. Ini jelas-jelas dikatakan oleh Abil Hasan Asy'ari nanti adalah akidah Mu'tazilah. Sebenarnya diungkapkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya ini. Dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal, ya, Ibnu Hazm, yaitu Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad Al-Ma'ruf bi Ibnu Hazm Al-Zahiri, dia menyebutkan di sini tentang akidah orang, ya, tentang yaitu masalah dia. Ibnu Hazm ini bukan juga berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah atau asma, ini baru boleh ketahui juga. Cuman kita ambil di sini adalah bahwa yang mentakwil istawa dengan istaula itu adalah Mu'tazilah. Itu yang kita katakan, ya. Ya, kemudian qala wa qata'al muslimun fi hadhil ayat tawilat arba'. Ahadun qaulul mujassimah, yaitu media membicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman al-Istawa, yaitu katanya bahwa kaum muslimin mentakwil ayat ini dalam 4 pendapat. Yang pertama adalah qaul mujassimah. Waqad bana bihaulillahi fasaduhu, telah jelas kerusakannya. Jadi dia tidak menyebutkan kata bahwa mengimani istiwa itu dari mana. Teman dia mengatakan wasani qalatil Mu'tazilah. Yang kedua, pendapat kedua dikatakan oleh dia adalah berkata Mu'tazilah, huwa anna maknahu, bahwa maknanya adalah istaula.
Lalu dibantah pendapat itu oleh Ibnu Hazm. Istaula. Wa ansyadu istawal bishrun alal Iraqi. Lalu mereka berhujah dengan bait, yaitu telah berkuasa Bishr di atas Irak. Jadi artinya istaula itu berkuasa. Jadi diketahui bahwa yang mentakwil, nanti kita akan katakan Imam Abu Hasan Asy'ari juga mengatakan yang sama, bahwa yang mentakwil ar-Rahman istawa itu yang istaula adalah perkataan Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah itu ya para ulama-ulama yang mengatakan, bukan saya, ya ini Ibnu Hazm. Kemudian nanti Abu Hasan Asy'ari kita akan buktikan. Kita akan buktikan perungkapan dari Abu Hasan Asy'ari nanti, ya. Baik, kalau Muhammad wa hadha fasidun, dia tidak menerima juga pendapat ini. Jadi li'annahu law kana kadzalika lakana al-'arsy aula ya bi istilah alaihi min sa'iril makhluqat, ya. Dia mengatakan ya ini pendapat yang salah, fasidun wa hadha fasidun. Kalau demikian katanya, tentu arsy itu lebih utama dikuasai di atasnya dari selain makhluk. Walajaza naqul ya, kalau begitu kita boleh mengatakan ya ar-Rahman ar-istawa. Berarti boleh dikatakan Allah istiwa di atas bumi. Jadi beliau ini mengatakan kenapa Allah mengkhususkan sifat istiwa itu hanya arsy saja. Kalau dikatakan artinya menguasai, dan Allah bukan menguasai arsy, Allah menguasai semuanya. Nah kalau dikatakan istawa itu berarti istaula, berarti juga bisa dikatakan Allah itu beristiwa di atas gunung, di atas air, ya gitu artinya. Karena Allah menguasai semua ini. Kan gitu Mas. Makanya disebut oleh la jaza naqula ar-Rahman al-istawa. Li'anna mustawin alaihi, itu kita boleh mengatakan Allah itu istiwa juga di atas bumi. Karena Allah juga menguasai bumi. Wa ala kulli ma khalaq, dan Allah menguasai semua yang diciptakannya. Tentu Allah boleh dikatakan istiwa di atas semua makhluk. Padahal ayat hanya taksis arsy. Wa hadza la yaqulu ahadun. Ini tidaklah pernah ada orang yang mengatakan seperti ini. Fasara hadzal qaul da'wa mujarrada bila dalil fasaqata. Maka pendapat ini hanyalah dakwah mujarrada. Mama adalah itu pengakuan semata tanpa ada dalil. Fasaqata, maka gugurlah. Nah. Lalu dia menyebutkan sini pendapat Ibnu Qulab, inna istiwa sifatu dzat wa manahu nafil iwijad dan seterusnya. Tapi yang ingin kita ambil di sini adalah yang pertama adalah yaitu menyatakan bahwa orang mentakwil istawa dengan istaula itu adalah perkataan Mu'tazilah. Dan dibantah oleh banyak para ulama. Nanti kita akan nukil pendapat Abu Hasan Asy'ari. Jadi sebetulnya mereka ini seperti pengakuan orang-orang Yahudi Nasrani. Mereka mengatakan kami adalah pengikut Nabi Ibrahim. Kami adalah cinta Nabi Ibrahim sebenarnya. Makanya Allah jawab pengakuan mereka. Maka Ibrahimu Yahudiyyan wa Nasraniyan walakin kan hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Jadi pengakuan setiap orang akan mengaku, saya ini Sunni, saya ini Salafi, bisa saja, saya macam-macam. Tetapi hakikat perkataan itu harus dilihat. Ada orang mengaku Salafi, memang dia mengamalkan manhaj salaf, berkata sesuai dengan perkataan pada akidah salaf. Jadi bukan sekadar pengakuan, maka perlu dilacak, perlu diperiksa. Benarkah pengakuan orang-orang yang telah berakidah Asy'ari itu betul pandangan Abu Hasan Asy'ari? Seperti mereka mengatakan bahwa orang Asy'ariyah mengakui ada sifat 20. Di mana Abu Hasan Asy'ari mengatakan atau sifat 20 itu di mana? Membatai sifat Allah 20. Di mana Abu Hasan Asy'ari mengatakan? Di mana? Tolong lacak ya. Bagi antum semua, siapa yang pertama sekali mengatakan sifat 20 itu? Akan ketemu nanti. Ya, satu hal akan kita coba bahas. Yang pertama Abu Hasan Asy'ari tidak pernah mengatakan sifat Allah itu hanya 20. Ya, karena Allah itu jelas ada hadis menyebutkan. Inna laitasa atau tis'ina isman. Man asada khal jannah. Mi'atan ila wahidah, ya, ila wahidah, ya, mi'atan ila wahidan, ya, man asada khal jannah. Allah itu punya nama 99, yang siapa yang menghafalnya 100 kecuali 1, siapa yang menghafalnya sungguh dia akan masuk surga kata Rasulullah SAW. Baik, kalau setiap nama itu kan menunjukkan sifat. Berarti lebih sifat Allah dari 20, ya lebih. Ya, ini menunjukkan bahwa Asy'ariyah itu tidak mengikuti orang-orang mengaku Asy'ariyah hari ini itu pada hakikatnya banyak condong pendapat mereka itu pendapat Mu'tazilah. Ya, maka menyatakan sifat Allah 20 ini di mana Allah punya nama 99, semua nama itu menunjukkan sifat. Kalau dia mengatakan nama Allah tidak menunjukkan sifat-sifat, maka seperti perkataan Mu'tazilah. Maka sama dengan perkataan Mu'tazilah hanya mengakui nama Allah tidak memiliki sifat yang ada dalam nama-nama Allah. Seperti nama Allah Ar-Rahman. Itu ada sifat rahmah. Al-Hakim, sifat hikmah. Al-Ghafur, sifat ghufran. At-Tawwab, sifat taubah.
Nah, itu tidak termasuk dalam sifat-sifat yang disebutkan dari sifat 20 oleh orang-orang yang mengaku sebagai bermadzhab Asy'ariyah. Ya. Nah, barangkali bagi orang-orang yang sedikit saja ilmunya tentang hal masalah ini sudah paham ya, di mana sebetulnya hakikat ini. Jadi itulah saya ingin buktikan apa benar mereka itu bermadzhab Asy'ariyah atau pengakuan mereka, dan hakikatnya mereka itu sudah menyebarkan mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ini diibaratkan oleh ulama sebagian adalah Jahmiyah. Ya, sebagian ulama menggunakan lab Jahmiyah untuk mereka. Walaupun mereka tidak seperti Jahmiyah, Jahmiyah itu lebih parah kesesatannya dari Mu'tazilah memang. Ya, makanya ulama memberikan ahlul kalam itu ada berapa level. Nah, masalah ulu, sekarang kita bicara masalah ulu. Dia katakan Allah laisa fi jihah. Dan ini bukan pendapat belasan Asy'ari. Kita akan buktikan melalui 3 karangan beliau nanti, yaitu pertama adalah Risalah ila al-Istighfar, ya, al-Ibana an usul Diyana, kemudian Risalah al-Istighfar dan Maqalat Islamiyyin. Maqalat Islamiyyin. Kita akan buktikan nanti. Ya. Baik, pendapat orang yang tentang ulu itu disebut oleh para ulama, pertama mengingkari ulu. Ya. Yang ulu yang diingkari di sini adalah perbedaan, ya. Kita harus tahu di mana titik perbedaan pendapat salaf dengan orang ahlul kalam ini. Salaf mengatakan bahwa zat Allah maha tinggi dari semua zat makhluk. Jadi ulu Allah itu sempurna mutlak. Kalau orang-orang ahlul kalam hanya mengatakan ulul qahar wa ulul qadar. Ulul qahar wa ulul qadar. Atau ulul makana kata mereka. Jadi mereka mengatakan Allah itu lebih mulia dari arsy. Itu maksudnya Allah alal arsy. Coba silakan. Jadi maksudnya Allah alal arsy, Allah di atas arsy, maksudnya Allah lebih mulia dari arsy. Itu kata mereka. Nah, jadi itu mereka. Itu di antara pendapat mereka. Ya. Maka yang perbedaan pendapat yang inti antara Ahlus-Sunnah dan Ahlul Kalam itu adalah masalah ulu zat, bahwa zat Allah maha tinggi dari semua zat makhluk dan tidak bercampur dengan zat makhluk dan tidak bersentuhan dengan zat makhluk. Ya, itu yang kita tegaskan dulu ya. Jadi maka saya bilang setiap kita berbeda pendapat harus dijelaskan dulu titik mana perbedaan ini, baik masalah tawasul, baik masalah istighosa, masalah ziarah kubur. Nggak ada orang mengingkari tawasul, tidak ada orang mengingkari istighosa, tidak ada orang mengingkari ziarah kubur. Hal-hal yang sudah jelas itu. Tetapi permasalahan mana ya perbedaan? Nah ini kalau orang yang adil, yang tidak pembohong, dia akan sampai kepada umat. Perbedaan kita itu dalam masalah ini. Bukan berarti orang-orang yang salafi atau orang dicap oleh mereka wahabi itu ingkari ziarah kubur, tidak. Cuman mereka ziarah kuburnya begini sifatnya. Nah ziarah kubur yang mengingkari begini maksud mereka. Itu kalau jujur menyampaikan ilmu kepada umat, bukan jadinya provokasi untuk mencari dukungan dari umat. Ya. Jadi tawasul sudah berkali kita katakan enggak ada orang-orang mengingkari tawasul. Bisa kufur orang mengingkari tawasul itu. Ya, tapi mana tawasul ini berbeda? Ada 3 tawasul yang sudah kita sebutkan. Sepakat ulama membolehkan bertawasul dengan amal solehnya sendiri, bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan bertawasul dengan apa? Dengan orang soleh yang hidup mendoakan. Tawasul dengan doa orang soleh yang hidup. Itu nggak ada perbedaan. Cuman ada perbedaan. Nah, bertawasul seperti denjah. Nah, ini perbedaan. Itu perbedaan ulama. Nggak saling cap ini wahabi. Nggak ada. Perbedaan diskusi ulama tetap berlangsung. Sudah belum adanya yang namanya aswaja, belum adanya wahabi. Itu sudah ada perbedaan itu di kalangan ulama. Maka kita berbeda pendapat secara ilmiah saja. Diproses, dikaji. Begitu. Dia ada penelitian. Jadi nah itu perbedaan pendapat. Kita kembali pendapat masalah ulu Allah. Yang perbedaan intinya bukan masalah ulu qahar dan qadar, tapi ulu dzat. Kalau ulu qahar itu sudah ijma, tidak perlu disebut. Jadi kalau kita berselisih dengan berdiskusi ini nih yang kita pahami. Jangan Anda pahami lagi ulu qahar, ulu qadar. Yang kita maksud ulu dzat. Zat Allah maha tinggi dari semua zat makhluknya. Itu yang dibicarakan oleh para ulama dalam masalah sifat ulu ini. Kalau ulul qahar, kadang itu setiap muslim pasti percaya Allah itu maha mulia, Allah itu maha berkuasa, iya. Ya. Ini tipe. Nah, ahlul kalam itu ada pendapatnya saling bertentangan, bertabrakan. Pertama ada mereka mengatakan ya, di antaranya dapat orang-orang awam yang ahli ibadah, ya seperti yang katakan, itu mereka mengakui Allah itu bizati fi kulli makan. Dan ini banyak juga orang-orang yang mengaku Asy'ariyah seperti itu, tetapi dari kalangan mutasawwifah yang ulat, mutasawwifah yang ya ahlul ubad, karena disebutkan jadi ahlul kalam ini ada ahlul nuzur dan ahlul ibadah. Ahlul ibadah mereka kalau dikatakan Allah tidak punya tempat, itu mereka tidak bisa bagaimana menekan ibadah mengkhusyukkan dalam ibadah mereka. Akhirnya mereka mendapat seperti itu. Maka tidak asing pendapat ini, banyak diajarkan di pondok-pondok. Saya juga pernah belajar akidah itu, bahwasanya diajarkan dulu itu.
Allah bidzati fi kulli makan, baik di waktu di SD, di sanawiyah, bahkan di aliyah, kita mempelajari itu. Tapi menurut guru kita itu ini akidah Asy'ariyah, kita tidak tahu. Padahal itu memang bukan akidah Asy'ariyah, memang bidzatian. Orang Syiah nggak ada mengatakan bidzati. Cuma yang saya maksud, ada orang menisbahkan mengaku dia bermadzhab Asy'ariyah. Ya. Taib. Kemudian itu, yang pendapat yang ketiga adalah yang Ahlus Sunnah sudah disebutkan tadi, atau zat Allah Maha Tinggi di semua zat makhluk. Ketiga, kalau pendapat yang pertama atau Ahlul Kalam itu, dan pendapat kedua Ahlul Kalam ada mengatakan Allah la fi jihah. Maka mereka mengatakan la dakhilal alam, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Nah, ini perkataan ini dibantah juga oleh Ahlul Kalam yang lain. Kalau kamu kata demikian, berarti kalau menafikan wujudnya Allah. Allah tidak di mana-mana, mana tidak ada. Berarti Allah itu tidak ada. Ini sifat lil ma'dum. Ini sifat mengatakan Allah itu tidak ada jadinya. Kalau kamu mengatakan Allah tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, di kanan, tidak di depan, berarti Allah nggak ada. Maka oleh satu ulama mengatakan al-mu'attilah yu'buduna adam al-mu'attilah yu'buduna adaman. Orang yang menafikan wujud Allah, menafikan ulu Allah tadi seperti yang tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, itu hakikatnya menafikan wujud. Menafikan wujud hakikatnya. Gitu. Ya, itu menunjukkan lazimul qaul yaudu ala butalul qaul. Walaupun mereka tidak menafikan wujud Allah. Saya tidak mengatakan mereka. Tapi kelaziman dari perkataan itu menafikan wujud jadinya. Maka untuk menunjukkan kebatilan pendapat itu adalah lazimnya batil. Gitu. Ya. Jangan dipelesetkan pula pendapat saya nanti bahwa saya mengatakan bahwa orang Asy'ariyah mengingkari wujud Allah. Bukan. Lazimul qaul laisa biqaul. Atau lazimul qaul laisa bimadzhab. Yang telah kita jelaskan kemarin pendapat Ibnu Hajar tentang perkataan Ibnu Taimiyah ketika beliau membela Ibnu Taimiyah dari celaan orang, ya kan? Jadi lazim qaul itu bisa menunjukkan kebutalan qaul walaupun laisa biqaul, bukan perkataan, bukan mazhab. Nah, akhirnya orang bukan Asy'ariyah, orang Ahlul Kalam lain ketika dikatakan itu tidak di luar, tidak dalam, melazimkan ini sifat yang ma'dum, sifat yang tidak ada kalau begitu. Karena kalau sesuatu ada itu pasti imah di luar makhluk, di dalam makhluk, di atas, di bawah, pasti dia di mana? Salah satu dari sifat ya menunjukkan wujudnya, gitu. Seperti kalau di ayahmu ada di mana? Di kamar, bukan di dapur, bukan di ruang tamu, bukan. Terus berarti kamu nggak ada di rumah ayahmu, kan begitu istilahnya. Jadi maksudnya sifat ini dicontohkan, bukan mencontohkan Allah, mencontohkan bahwa penafian di seluruh sisi itu adalah menafikan tentang wujud jadinya. Maka lahir lagi filsafatnya Ahlul Kalam berikutnya berpikir demikian. Akhirnya mereka mengatakan la dakhil wala da kharij. Tidak di dalam, tidak di luar. Akhirnya mereka semakin bingung. Makanya Ahlul Kalam itu pendapatnya berubah pagi sore istilah, siang malam. Pagi mengatakan begini, sore begini. Maka selalu bertentangan. Maka ketika dia mengatakan, kadang-kadang dia mengatakan tafwid. Kadang-kadang mengatakan takwil. Padahal antara tafwid dan takwil ini ada saling berbenturan, saling bertolak belakang. Orang kalau mengambil tafwid nggak boleh takwil karena dia nggak paham makna apa-apa. Bagaimana Anda bisa mentakwil? Ya, kalau takwil itu menafikan tafwid. Tafwidul makna maksudnya. Kalau tafwid itu maksudnya adalah menafikan makna nas. Nggak tahu dia makna ini, tidak menetapkan makna apa-apapun untuk nas dalil itu. Itu tafwidul makna. Kalau Anda tidak tahu makna, bagaimana Anda bisa memutar makna ke makna yang lain? Itu bertentangan. Nah, kalau Anda takwil berarti Anda tahu. Tidak bisa Anda katakan tafwid. Makanya orang Ahlul Kalam itu ya pagi sore bimbang mereka. Kemarin kan sudah kita sebutkan penyesalan Ahlul Kalam itu ya bahwa dikakui seperti Syahrastani mengatakan lam najma' fi bahsi nasiya an kilau qala. Tidak ada yang dapat kami kumpulkan dalam penelitian-penelitian kecil kilau qala, dikatakan orang yang berkata sebulan begini ini perdebatan yang dalam dirinya berkecamuk perdebatan yang tidak pernah selesai. Tapi Ahlus Sunnah beriman dengan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Maka mereka tenang jiwa mereka, beribadah mereka khusyuk. Menyembah Rabb yang ada, yaitu beristiwa di atas aras, maha tinggi di atas semua makhluknya, dan tidak ada zatnya yang bercampur dengan zat makhluk. Ya, bukan berarti Allah dikatakan lebih tinggi dari makhluk, Allah dijunjung oleh makhluk. Enggak begitu. Enggak ada satu orang mengatakan demikian. Enggak ada mengatakan bahwa Allah kalau di atas butuh kepada yang di bawah. Enggak ada orang mengatakan demikian. Jangankan Allah dengan makhluk. Makhluk sama makhluk aja, walaupun sebagai makhluk di atas makhluk lain, makhluk di atas enggak mesti butuh makhluk yang di bawah. Langit yang pertama enggak butuh kepada bumi. Ya kan? Coba antum lihat, enggak perlu. Jangan dikatakan loteng di atas kepala, lalu berarti loteng nempel di kepala. Enggak begitu.
Ya. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik. Bahkan filsafat mereka itulah filsafat menjawab kebingungan di dalam beragama. Nah, itu pendapat ahlul kalam tadi. Jadi, secara zahir pendapat mereka itu ada 3, atau ada juga yang menampakkan lagi ada yang 4, yaitu mereka mengatakan Allah alal ars wa fil ard. Nah, itu juga ada pendapat mereka dari ahlul kalam mengatakan itu. Ya, atau ada orang musyabiha mengatakan, orang musyabiha dan yang gulu dalam mendapatkan sifat istiwa ada. Mereka mengatakan bahwa Allah seperti mana kemarin yang kita sebutkan bantahan ya. Mereka mengatakan bahwa Allah mendudukkan nabinya bersama Allah di atas aras. Ini pendapat yang jauh dari dalil. Dan itu sudah kita bantah kemarin ketika ada orang memfitnah Ibnu Taimiyah mengatakan hal itu dan dijawab dalam kemarin Raddu Syubhat, ya, membantah syubhat-syubhat yang dinisbahkan oleh Taimiyah dan tidak pernah dikatakan oleh dia. Jadi jelas ya. Nah, itulah sedikit gambaran masalah sebetulnya. Baik, bagaimana? Sekarang kita akan baca perkataan Abil Hasan Asy'ari di kitab Al-Ibana an Ushul Diyanah. Di sini menjelaskan babul awal fi ibani qauli ahli zaghi wal bid'ah. Penjelasan tentang perkataan ahli zagh, orang yang sesat, dan al bid'ah. Ya, pelaku bid'ah. Amma ba', selanjutnya kata beliau, fa inna katsiran minaz zaghina 'anil haqqi minal mu'tazilah wa ahli al-qadari malat bihim ahwa'uhum ila taqlidi ru'asaihim. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang melenceng dari kebenaran dari kelompok Mu'tazilah, Al-Qadar orang yang mengingkari qadar cuma Mu'tazilah juga, malat bihim ahwa'uhum, di mana mereka dipengaruhi oleh hawa nafsu mereka. Malat bihim ahwa, dibawa oleh hawa nafsu mereka, ila takdiru asaim, taklid kepada tokoh-tokoh mereka. Wa man madha min aslafim, dan orang-orang berlalu daripada orang sebelum mereka. Ini dari tokoh-tokoh mereka. Fata'awwalul Qur'an, dan mereka mentakwil Al-Qur'an ala araihim, menurut logika mereka. Ya, takwilan yaitu mentakwil lam yunzilallahu bihi sultanan, yang tidak pernah diturunkan Allah dengannya hujjah tentang hal itu. Wala awdahu bihi burhanan, dan tidak pernah dijelaskan Allah dengan hal itu sebagai penjelasan. Wala nakaluhu an rasul rabbil alamin, dan juga tidak pernah dinukil oleh para ulama-ulama dari Rasulullah SAW. Wala an salafil mutaqaddimin, dan juga tidak para salaf para ulama yang terdahulu. Nah, lalu disebutkan poin-poin yang diselisih oleh Mu'tazilah. Kemudian fakhalafu riwayat as-sahabah an Nabiillah sallallahu alaihi fi ru'yatillah. Lalu masalah ingkar, orang Mu'tazilah mengingkari ru'yatullah. Kemudian mengingkari syafaat Rasulullah. Kemudian mengingkari azab kubur, ya. Kemudian mengatakan Al-Qur'an itu ada makhluk, ya. Kemudian orang Mu'tazilah mengatakan bahwa makhluk menciptakan perbuatan mereka sendiri, kemudian menisbahkan penciptaan kepada makhluk yang buruk itu adalah ciptaan dari makhluk. Kemudian 12 di halaman 12 di poin yang ke-12, wa za'amu anallah yasha'u ma la yakun. Nah, ini dimulai di sini. Mereka mengatakan, ya, Allah berkehendak sesuatu yang dia tidak, ya, yasha'u ma la yakun, menginginkan sesuatu yang tidak terjadi. Wa yakunu ma la yasha', dan ada yang apa yang tidak dia kehendaki. Kemudian setelah itu, ya, itu mengingkari tentang kesempurnaan firman Allah dengan beriman kepada qadar di sini, ya. Kemudian setelah itu disebutkan sini, disebutkan nih masalah qadar semuanya, ya. Kemudian tentang tidak keluarnya al-ma'siyat dari neraka, ini akidah Mu'tazilah juga. Kemudian setelah itu disebutkan akidah mereka dalam tauhid asma wa sifat pada poin yang ke-16, ya. Apa katanya? Wadafa'u ayakuna lillahi wajhun. Mereka mengingkari bahwa Allah itu punya wajah. Mereka mengingkari Allah punya wajah. Sedangkan Allah berkata dalam firman-Nya, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Nah, wa ankaru ayakuna lahu yadan. Dan mereka mengingkari Allah itu tidak punya, ya, mereka mengingkari sifat tangan bagi Allah. Sedangkan Allah mengatakan, "Lima khalaqtu bi yadayya." Ketika Allah berkata kepada iblis, "Wahai iblis, kenapa engkau enggan sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan dua tanganku?" Wa ankaru ayakuna lahu ainun. Dan mereka mengingkari juga bahwa Allah itu punya mata. Lalu disebutkan dalilnya, tajri bi'ayna. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, ini sifat-sifat. Kemudian 21, ya.
Wa nafau ma ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengingkari apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallahu azza wa jalla yanzilu kulla lailatin ila samai dunya, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, ya, setiap malam, ya, maksudnya sepertiga malam. Wa ghairu dzalika mimma ra'u siqat Rasulullah, dan lain dan demikian diriwayatkan oleh para ulama yang siqat dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ya, nah itu bentuk. Jadi jelaskan mengingkari sifat wajah, mengingkari sifat ya al-yad, mengingkari sifat al-ain, ya. Itu adalah perkataannya Mu'tazilah yang diikuti oleh orang Asy'ariyah yang mentakwil nanti ya yad dengan kudrah dan seterusnya lainnya. Nanti akan sebutkan bantahan beliau nanti kita pada kitab beliau Maqalat Islamiyin. Baik. Kemudian pada bab yang kedua, fi ibanah qaulil haqqi was sunnah, menjelaskan perkataan orang yang memegang kebenaran dan sunnah. Nah, fa in qala lana qail, jika ada yang bertanya kepada kita, qad ankartum qaulal Mu'tazilah wal Qadariyah wal Jahmiyah wal Haruriyah wal Rafidah wal Murji'ah. Semua kamu telah mengingkari perkataan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Haruriyah, Khawarij, Rafidah dan Murji'ah. Fa'arifuna qaulakum alladhi bi taqulun. Tolong beritahu kami apa keyakinanmu, perkataanmu yang kamu yakini, maksudnya yang kamu katakan. Ini mana keyakinanmu, itu maksudnya. Wa dianatuk allati biha tadinun, dan apa keyakinan yang kamu yakini, ya, agama yang kamu yakini. Qila lahu, jawabannya untuk orang ini adalah jika bertanya hal itu, qauluna alladhi naqulu bihi, pendapat kami yang kami katakan dengannya adalah wadiyanatu allati nadinu biha, agama yang kami pegang ya dengannya adalah tamasuk bi kitabillah bi kitab rabbina azza wajalla, berpegang teguh dengan kitab Rabb kita azza wajalla, wa bi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mawruya an sadatus sahabat tabi'in wa immatil hadis, dan apa yang diriwayatkan daripada tokoh-tokoh sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama hadis. Wa hum bidzalika mu'tasimun, dengan itulah kami berpegang teguh. Wa bima yaqulu bihi Abu Abdullah. Nah ini, dan apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, itu dia meyakini tentang akidahnya Muhammad bin Hanbal. Ya, kenapa? Karena salah satu ulama yang cukup berat mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam ujiannya adalah Imam Ahmad ketika terjadi fitnah khalqul Quran, yaitu orang-orang Mu'tazilah doktrin Al-Quran itu ada makhluk, ya, para ulama Ahlussunnah saat itu mengalami ujian dan cobaan yang cukup berat. Nah, lalu dia mendoakan Imam Ahmad, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajahnya, mengangkat derajatnya, ya, dan menambah pahalanya. Qailun, itulah yang kami katakan. Ya, apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Imam Ahmad, itu Abu Abdullah adalah itu yang kami katakan. Waliman khafa qaulahu munjanimun, dan orang yang berbeda pendapatnya dengan pendapat Imam Ahmad, kami adalah menjauhinya. Li'anu imamul fadil wa rais kamil, jadi pujilah Imam Ahmad, dia kena imam yang memiliki keutamaan, ya, tokoh yang sangat baik, yang sempurna, ya, maksudnya tokoh yang sempurna ilmunya, apa namanya itu, yang dia rais kamil, aslinya ya kita tidak mengatakan sempurna, maksudnya ilmunya secara kemanusiaan, ya, memiliki ilmu yang banyak, itu istilah. Alladzi abana bihil haq, yang mana Allah telah menekankan kebenaran melalui dia. Inda zuhur dalal, ketika munculnya kesesatan, itu ketika terjadi fitnah khalqul Quran di masa beliau. Wa adaha bihil al-minhaj, jadi Allah terangkan jalan dengan melalui dia. Wa qama bihi bid'al mubtadi'in, dan dengan melalui dia Allah telah menupas bid'ahnya orang-orang yang melakukan bid'ah. Nah, sampai kemudian setelah itu beliau ya menyebutkan beberapa keyakinan beliau, ya. Di antaranya di sini adalah setelah itu menyebutkan poin yang ke-27, wa anallaha istawa ala arsyihi, bahwa Allah beristiwa di atas arasnya. Sebenarnya Allah katakan Ar-Rahman istawa, beriman dengan istiwa beliau. Apakah orang Asy'ariyah yang mengaku Asy'ariyah hari ini mengikuti hal ini? Wallahu a'lam. Jawab sendiri yang telah pengakuan-pengakuan dari apa yang sebelumnya mereka jawab, ya. Wa anna lahu wajhan, bahwa Allah itu punya wajah, bila kaif, tidak ketahui tentang hakikatnya. Lalu sebutkan dalil, wa yabqa wajhu barakatul jalali wal ikram, ya, dan kekala wajah Rabb engkau yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wa analu yadaini bila kaif, dan Allah itu punya tangan yang tidak diketahui hakikatnya, artinya bukan seperti tangan makhluk, ya. Yadun yaliku bijali, yang sesuai dengan kebesaran Allah. Ini ya yadaini bila kaif, tangan yang tidak dibicarakan tentang hakikatnya. Kalau orang berkata kaif bila kaif, itu berarti menyatakan makna. Karena tidak akan menyatakan makna, enggak perlu ditambah dengan bila kaif, ya.
apa yang mau dinafikan kafiyahnya tentang bentuk hakikinya, dia tidak pernah menempatkan makna yang harus dinafikan hakikatnya. Makanya nanti akan kita bahas nanti dalam kitab Al-I'tiqad Imam Baihaqi dan Tauhid Asma Sifat yang kemarin sebab dia katakan perlu meluruskan, ya. Insyaallah kita akan luruskan kembali dia. Dia membengkokkan dan kita akan luruskan dia. Wa anna lahu yadaini bila kaif. Wa Allah itu memiliki dua tangan yang tidak diketahui hakikatnya oleh makhluk, ya, kaifiyah hakikatnya. Kama qala subhana khalaqtu bi yadayya. Itu maksudnya Adam aku ciptakan dua tanganku. Kama qala bal yadum sutatani, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala kedua tangan Allah itu terbentang. Wa anna lahu ainan bila kaif. Wa Allah itu punya mata tanpa diketahui tentang kaifiyah hakikatnya. Kama qala subhana, sebenarnya Allah katakan tajri bi aina, yakni mana kapal Nuh itu berlayar di bawah pengawasan mata Allah. Baik. Itulah bentuk-bentuk disifat-sifat yang dinafikan oleh orang Asy'ariyah hari ini, dan imam mereka yang mengaku mereka menisbahkan diri kepada Abul Hasan Asy'ari ini disebutkan di sini, ya. Baik. Tentu nanti akan mereka mengatakan, oh itu kitab Ibana udah dirubah-rubah sama orang-orang sama orang-orang Wahabi, macam-macam lah tuduhan mereka. Akan ada jawabannya, tunggu saja nanti. Ada tahqiq, ada kitab yang ditahqiq, ya. Kitab ini sudah tahqiq dengan beberapa nuskah. Ya, dan ini kitab ini nukil oleh para ulama Asy'ariyah yang lain, ya. Di antara Ibnu Asakir dalam Taibin Katibul Muftari itu dinukil kitab ini, dan dia menyebutkan jumlah-jumlah akidah ini disebutkan dalam kitab ini, ya. Kemudian kalau ini dirubah, bagaimana kitab Isra al-Saghar? Bagaimana kitab Maqalat Islamiyin? Ini sepakat ketiga kitab ini tentang akidah Imam Al-Asy'ari adalah akidah salaf, ya. Baik. Itu sedikit, ya. Kemudian beliau membahas, ya. Di sini ada bantahan terhadap Jahmiyah dan seterusnya, ya. Dan beliau membahas istiwa secara khusus, ya. Di bab yang ke-7, zikrul istiwa al-arsh, membahas istiwa al-arsh secara khusus beliau bahas. Ya. Jika ada yang bertanya, in qala qailun, jika ada yang berkata, "Ma taqulun fil istiwa?" Bagaimana pendapatmu tentang istiwa? Naqulu inna Allah azza wa jalla yastawi ala arsyihi istiwaan yaliku bihi min ghairi tulil istiqrar. Ya, kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy-Nya. Benar-benar istiwa. Istiwaan ditakkid oleh dia. Yang sesuai dengan kebesaran Allah, maksudnya yaliku bihi min ghairi tulil istiqrar, maksudnya tanpa, ya, tulis istiqrar itu panjang menetap, ya. Bahasa kita beliau mungkin menafikan maksudnya sini, ya, jika tergambar seperti istiwanya makhluk, ya. Lalu menyebutkan rahmu asyistawa, Allah beristiwa atas arsy. Kemudian waqala ta'ala, kemudian beliau menyebutkan ilayyas ad kalimat thayyib, kepada Allah itu diangkat kalimat-kalimat yang baik. Ini menambahkan ulu. Barafa alaihi, tapi Allah mengangkatnya kepadanya, yaitu Nabi Isa. Waqala hikayatan Fir'aun, di mana Allah menceritakan tentang Fir'aun, ya. Kemudian juga terlewat, ya. Ayat yang lain boleh sebutkan surat As-Sajdah. Ini surat As-Sajdah sangat tegas sekali. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi, di mana Allah mengatur segala urusan itu dari langit ke bumi. Tsumma ya'ruju ilaihi, ya, kemudian kembali lagi urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi, ya, mi'raj itu maksudnya mi'raj artinya ya'ruju itu naik, ya kan? Ya, Allah mengatur urusan di bumi, makhluk yang di bumi dari langit, ya. Kemudian dikatakan Fir'aun, ya, di mana Fir'aun mengatakan, ya Haman, ibni li sarahan, ya ibni li sarahan la'alli ablu al-asbab as-samawati wa as-samawati fa attali ila ilahi Musa wa inni la adhunnu kadhiban. Ya, kemudian diceritakan tentang Fir'aun yang mengingkari tentang ulu Allah, di mana dia berkata kepada perdana menterinya Haman, bangunlah bagi saya sebuah gedung yang tinggi, semoga saya bisa untuk sampai melihat, ya, sebab ke langit, ya, bisa menaik ke langit, ya, ingin melihat Tuhannya Musa. Saya mengira bahwa Musa itu bohong. Jadi Fir'aun enggak yakin Tuhan di langit, maka dia ingin membuktikan kebohongan Nabi Musa yang mengatakan Allah itu di langit, kan gitu. Maka dia katakan pada apa? Karena Nabi Musa mengatakan bahwa Rabbnya di langit, ya, di langit ini maksudnya bukan di atas, menempel di langit, bukan di dalam langit, maksudnya adalah ala fil ulu, ya, di atas langit maksudnya, ya, bukan seperti topi di atas kepala yang lengket, itu maksudnya. Karena kata-kata ala itu alal itlaq, ya, kadang-kadang hasba siyak. Kalau topi di atas kepala, ya ada lengket kadang-kadang, tapi kalau loteng di atas kepala, memang loteng nempel kepala, kan juga tidak. Ya, langit di atas bumi, apa bumi langit menempel ke bumi juga tidak.
Karena dia selalu menggambarkan sifat-sifat yang ada di makhluk, lalu dia menafikan makna itu. Jadi hakikatnya orang-orang Mu'tazilah itu, orang-orang mentakwil orang itu, sebetulnya yang hadir pertama dalam pikiran itu mustasbih. Jadi makanya awalnya mereka itu musyabbihah. Jadi orang itu mustamanya musyabbihah awalnya dia. Tergambar di benaknya adalah sifat makhluk. Jadi dia musyabbih dulu memahami ayat itu. Lalu dia mentakwil, ingin lari dari mentasbih tadi. Tetapi dia tasbih lagi, kalau Anda dikatakan istiwa istaulah, makhluk juga istaulah. Maka tadi ayatnya istawa Bishr al-Iraqi, bukan ayat. Bait tadi yang dikatakan yaitu istawa Bishr al-Iraqi. Maka ayat ditakwil istawa istaulah, berarti ya seperti yang dijelaskan tadi bantahannya. Kemudian juga makhluk juga memiliki kekuasaan, menguasai. Bahkan sifat menguasai itu lebih banyak pada makhluk. Karena istaula itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah menguasai sesuatu dengan berebut. Mughalabah, ya tahu makna mughalabah, adanya saling menaklukkan. Memang siapa yang menyaingi Allah dalam makhluk arsy? Kok bisa digambarkan kalau Allah istiwa atas arsy, berarti istiwa seperti makhluk di mana? Memang ada makhluk punya arsy seperti arsy-nya Allah? Itu juga tidak mungkin. Ya, maka tidak akan mungkin diserupakan istiwanya Allah dan istiwa makhluk. Tetapi mereka tergambar oleh mereka. Jika kita berkata istiwa, Allah istiwa atas, yang makna yang mereka ada dalam benak mereka itu adalah seperti istiwa makhluk. Maka mereka ingin lari dari asumsi ini, mereka takwil. Takwil pun tidak selamat dari tasbih, karena juga istaula itu juga sifat makhluk, ada juga istaula. Ya bahkan sifat makhluk lebih banyak istaula, penguasa-penguasa berebut kekuasaan, istaula. Baik. Kemudian disebutkan dalil-dalil tentang ulu di sini, ya. Kemudian juga disebutkan setelah dia menyebutkan fakadzaba Fir'aun Musa alaihissalam. Di sini Fir'aun mendustakan Nabi Musa alaihissalam dalam perkataannya innallaha fawqas samawat. Ya, ketika Nabi Musa mengatakan bahwa Allah itu di atas langit. Wa qala azza wajal, ini ayat dinukil ini. Aamintum man fis sama' ayaksifa bikumul ardh. Apa kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit, dia menenggelamkan kalian ke bumi? Pas samawatu fawqaha al-arsy. Maka ya langit itu di atasnya arsy. Fala makana asfaqas samawat, tatkala arsy itu di atas langit, maka qala amintum man fis sama. Maka dikatakan, apakah kalian beriman dengan zat yang di atas langit? Li'annahu mustawin ala arsyihi. Li'annahu mustawin ala arsyihi, karena Allah istiwa di atas arsy-Nya, alladzi fawqas samawat, yang di atas semua langit. Wa kullu ma'ala fawqas sama, setiap melebihi tinggi disebutlah langit. Ya. Fal arsy ala samawat, maka arsy adalah yang paling tinggi di atas makhluk-makhluk yang paling tinggi, yang tertinggi, yang tinggi. Gitu. Walaidha iza qala, bukanlah ketika dia mengatakan amintum man fis sama, yakni jami'us samawat. Ya bukan berarti sama itu semua langit. Wa inna ma'ara arsy, tapi dia maksud itu adalah arsy kata beliau, alladzi a'la samawat, yaitu bagian yang tertinggi dari makhluk yang tinggi. Ala tarana Allah azza wa dzakar samawat faqala ja'ala samaa kama fihi nuran. Yang kemudian disebutkan sini, maka ketika sama berarti ulu, itu tidak disebut samawat dalam bentuk jamak, tapi sama. Maka tidak disebut amintum man fis samawat, bukan. Amintum man fis sama, karena artinya adalah ulu. As-sama dalam Al-Quran itu bermakna berbagai makna, tetapi sesuai dengan redaksinya. As-sama juga berarti air, awan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an, kami turunkan dari langit itu air. Sama itu artinya apa? Awan, bukan dari langit yang tertinggi. Buktinya kalau hari hujan tuh, ketika ada hujan, pesawat naik ke atas, nggak kena hujan. Ya, nah ini perlu banyak belajar kita, ya, agar tidak tertipu dengan takwilat yang mereka lalu mengaku imam ini, imam itu, terbuktikan jauh berbeda dengan berseberangan dengan apa yang mereka yakini. Kemudian kata beliau lagi, wa nu fihi jami'an, ya, jadi tidak diartikan bahwa Allah di dalam langit, ya. Wa ra'ayna muslimin, nah, lalu berhujah lagi. Jami'an, ini hujahnya Abil Hasan Asy'ari mengatakan ulu bagi Allah. Kita melihat semua kaum muslimin yarfa'una aydiyahum ila sama, mereka meminta, mengangkat tangan mereka ke langit. Idza da'au nahwas sama. Jadi mereka meminta, apabila berdoa itu meminta ke arah langit, mengangkat tangannya ke arah langit begini, ya Allah. Dan orang-orang mengakui, orang-orang yang tidak mengakui Allah itu bersifat ulu, kan mereka kadang-kadang tidak disadari mengatakan Allah yang bantu kita, Allah yang akan menolong kita, menuju ke atas semua, kan toh? Ya, baik si Uwas, baik si Ir, baik siapa-siapa di antara mereka yang mencari ulu Allah, tanpa disadari menyebut nama Allah, mereka menuju ke atas. Ya, maka beliau mengatakan di sini, maka kita melihat semua kaum muslimin apabila meminta mengangkat tangannya ke arah langit.
Lalu si Ir ini mengatakan itu maksudnya kiblat itu doa. Kiblat dan celat ada berdoa, tidak ada mengatakan kiblat doa itu langit. Kiblat doa itu Ka'bah, berarah ke Ka'bah orang berdoa. Memintanya ke Allah yang bersifat ulu. Ya. Li'anna Allah musta'ala al-arsh, kata beliau. Kenapa orang mengangkat tangannya ke langit ketika berdoa? Karena Allah itu mustawin al-arsh, karena Allah istiwa atas arsy. Alladhi huwa fawqa as-samawat, yaitu arsy itu di atas semua langit. Falaula anna Allah 'alal arsy, jika bukan Allah di atas arsy, lam yarfu aydiyahum nahwal arsy, tentu mereka tidak akan mengangkat tangan mereka ke arah arsy. Kama la yahutunaha idza da'u ilal ardh. Sebenarnya mereka ya tidak mengarahkan tangan mereka kita berdoa ke bumi. Gitu. Mengarahkan ke bumi enggak. Nah. Faslun wa qala qailun minal mu'tazila wal jami' wal haruriyah. Nah, lebih beliau jelaskan sekarang takwilnya Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah. Haruriyah itu kelompok Khawarij. Apa takwilnya istawa menurut mereka? Abdul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, bukan saya. Berkatakan, dan berkatalah orang-orang dari kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah, inna qaulallahi azza wajal, bahwa makna firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu istawa, Allah beristiwa atas aras, annahu istaula wa malaka wa kahara. Dia takwil ya artinya istaula wa malaka wa kahara. Ini Abdul Hasan Al-Asy'ari mengatakan orang yang mentakwil istiwa dan istaula adalah perkataan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Haruriyah. Ya. Apakah mereka akan bergeming lagi? Mau berkata semacam apa lagi mereka? Allahu alam. Begini jelasnya perkataan Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Kemudian dibantah oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan kemudian menyebutkan salah perkataan mereka. Jadi bahwa mana istaula wa malakahar wa anallahu fi kulli makan, lalu menyebutkan bahwa ada orang mengatakan bahwa Allah di setiap tempat. Wajahadu an yakuna Allah ala arsyihi, mereka mengingkari Allah itu berada di atas arsy. Jadi siapa itu? Jahmiyah, Mu'tazilah dan Haruriyah tadi. Kama qala al-haq, sebenarnya katakan oleh al-haq bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Wa dhahabu fil istiwa ila al-qudrah, bahkan mereka mentawil istiwa itu kepada qudrah. Ya. Walau kana hadza kama dzakaruhu, kalau seandainya ini seperti yang mereka katakan, kana la farqa bainal arsy wal ardh was-sabi'ah. Tentu enggak ada perbedaan kalau artinya istaula, tentu enggak ada perbedaan keistimewaan arsy dengan bumi yang dilapis ketujuh, kata beliau. Sebenarnya tadi pendapat Ibnu Hazm membantah itu. Li'anna al-qadir ala kulli syai', karena Allah istaula qadir, menguasai segala sesuatu, ya. Nah ini ya. Kemudian wal ardu lillahi qadir 'alaiha, bumi juga milik Allah, Allah menguasainya. Wa ala hasyus, dan juga di atas berbagai rumput-rumput, wa ala kulli ma fil alam, semua yang ada di alam ini. Falau kana Allah mustawiyan 'ala arsy bimana istila, kalau seandainya istiwa Allah di atas arsy bermakna istila, wa huwa azza wa jalla mustawin 'ala asya' kullah, berarti Allah itu mustawin, beristiwa di semua makhluk ini, 'ala asya' kulliha. La kana musta'ala al-arsy wal ard, tentu berarti bisa dikatakan Allah istiwa di atas arsy, di atas bumi, di atas langit, 'ala hasyus, ya, dari rumput-rumput, ya, hasyus ini rumput-rumput, wal aqdar, tempat-tempat yang kotor. Dan qari 'alal asya' mustawilin 'alaiha, karena Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu dan mustawilin 'alaiha, menguasainya. Ya. Wa idza kana qad 'alal asya' kulliha lam yujid inda ahli muslimin yaqul innallaha musta'ala asyus. Ya. Kalau seandainya berkuasa Allah itu dan apabila Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya, berkuasa atas, tidaklah boleh seorang pun, ya, menurut orang Islam mengatakan bahwa Allah itu istiwa di atas hasyus, di atas rumput-rumput. Wa akhliya ta'ala an dzalika uluan kabir, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan ketinggian yang besar, kata beliau. Ya, berada di tempat-tempat yang hasyus alal akhliyah. Akhliyah itu tempat-tempat yang sepi. Lam yajuz an yakuna istiwa alal arsy istila alladhi huwa amun fi asya'. Tidaklah boleh ditafsirkan istiwa dengan alal arsy itu dengan istila, yaitu yang umum untuk segala hal, untuk segala makhluk. Wajib an yakuna ma'nahu istiwaan, maka wajiblah maknanya istiwa yakhtasul arsy dunal asya' kulliha, yaitu khusus dengan arsy, bukan segala sesuatu atau setiap makhluk. Baik. Banyak ini pandangan beliau, ya.
Kemudian di antara sebetulnya itu beliau menukil lagi panjang nih mengingkari tentang takwil ini, ya. Wa mimma yu'akkana Allah azza wa jalla musta'ala arsyihi, di antara hal yang menguatkan bahwa Allah beristiwa di atas arasnya, bukan di atas segala makhluknya, duna asya' kuliha, mana kalau alur riwayah Rasulullah SAW yang didukir oleh ahlu riwayah, ahlu hadis, ya, dari Rasulullah SAW. Diwayatkanlah hadis tentang nuzul. Yanzilu Rabbuna azza wa jalla kullal latin ila samai dunya, yaitu Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam. Ya, fa yaqulu hal min sa'ilin fa'atiyahu. Lalu Allah berkata, siapa yang meminta akan aku beri. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Barang siapa adakah yang minta ampun, aku akan ampuni. Hatta yatali al-fajar, sampai terbitnya fajar. Kemudian disebutkan hadis semua. Hadis yang ayat-ayat. Dalil akhar disebutkan dalil lagi. Yakhafuna rabb min fawqihim. Mereka takut terhadap mereka yang ada di atas mereka. Ta'rujul malaikatu wa ilaihi. Menaik malaikat kepadanya juga Jibril. Semua dalil-dalil disebutkan sini. Ya. Dalil tentang ulu Allah dan istiwanya Allah. Allah musta'an jika ada juga orang masih mengatakan Abul Asy'ari mengatakan Allah laisa fi jiha, ini kebohongan, ini sebagian dari Abil Hasan Asy'ari. Ya, tinggal berapa waktu? Kita ini lesi muraat kam bagian. Asyara dekai? Asyara dekai? Tinggal 10 menit. 20. Baik, khair insyaallah. Ini kitab-kitab beliau. Di sini juga beliau tekankan dalam ini kitab Risalah Al-Saghir ini adalah tentang ijma' yang beliau nukil, ya. Seperti di sini beliau nukil pada ijma' yang ketiga, ya. Pada ijma' yang ketiga, kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala walaupun sama nama sifatnya dengan sifat makhluk, bukan berarti sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Itu ijma' yang ketiga beliau jelaskan di situ. Kemudian juga ijma' yang ketujuh, ya, ijma' yang ketujuh beliau mentakkid lagi tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ijma' yang ke-9 yaitu juga tentang sifat ulu, dan juga ditakkid di sini oleh beliau wa qala ar-rahman istawa laisa istiwa'u 'ala al-'arsy istila'un, ya, bukanlah istiwanya Allah di atas istila kama qala ahlul qadar, sebenarnya pendapat ahlul mu'tazilah. Qadar itu maksudnya, ya, li'anna azza wa jalla lam yazal mustawliyan 'ala kulli syai', karena Allah Subhanahu wa taala kalau diasli dengan istila Allah sudah menguasai segala hal, ya. Baik. Sedikit karena waktu matasi kita, mohon maaf, ya. Sekarang kita akan lihat. Kan mereka mengatakan Allah laisa fi jiha. Pendapat siapa kalau Allah laisa fi jiha? Di kitab beliau, Maqalat Islamiyin wa Ikhtilaful Musallin, itu pada halaman 284, jilid pertama halaman 284, di situ beliau membincangkan tentang perkataan tentang jihad. Ikhtilafun fil bari hal huwa fi makan, bukan jihad, makan, ya. Kan mereka kan Allah wala makan, wa huwa an ala makan. Nah, perkataan ini sering dinukil oleh UAS. Itu dinisbahkan pada Ali bin Abi Thalib, dan pendapat ini tidak benar. Itu adalah dinukil oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq bain al-Firaq. Ya. Baik. Sekarang kita lihat apa pandangan Ahlussunnah dan apa pandangan Mu'tazilah di sini. Jadi ikhtilaf fil bari hal huwa fi makan duna makan am la fil makan. Perbedaan orang-orang, ya, Islam ini kan ikhtilaful musallin di sini. Maksudnya perbedaan mereka dalam hal apakah Allah itu di tempat atau tidak pada tempat. Aula fi makan, ya. Apakah Allah di tempat dan tidak tempat, ya, tidak bertempat, atau tidak aula fi makan, atau tidak pada tempat. Au fi kulli makan, atau di setiap tempat. Kemudian dibahas hal tahmiluhul hamlatul aras am yahmiluhul aras. Ini pembahasan masalah tentang aras setelah itu. Tapi yang kita bahas ini adalah masalah qaulu munkiri anhu fi makan. Perkataan orang-orang yang mengingkari Allah itu berada di fi makan, di suatu tempat. Nah, kata-kata makan, ya ikhwan, perlu juga saya jelaskan dikit. Kalimat makan, penafian makan tidak ada di dalam Al-Quran hadis. Dan orang-orang al-kalam menggunakan kalimat ini untuk kalimat mujmalah yang ambigu, ya, untuk bisa ditafsirkan. Maka mereka tidak berani mengatakan Allah laisa fil ulu, tapi mereka pindahkan lafaz makan. Karena mereka mengatakan kalau Allah kita katakan Allah fil ulu, itu fi makan. Maka gunakan istilah makan oleh mereka. Tujuan mereka mengingkari sifat ulu. Nah, ini kan dijelaskan. Kemudian ada 17 pendapat kata beliau di sini, ya. Waqad zakarna qaula man imtana adza min dzalik, dan kita juga menyebutkan beberapa orang yang telah mengingkari hal itu. Wa qala innahu fi kulli makan. Ini pendapat fi kulli makan halun. Ini pendapat yang beliau sebutkan. Ada yang mengatakan Allah di setiap tempat, bercampur dengan makhluknya.
Wa qalu man qala la nihayalah. Ada mengatakan Allah tidak ada batas. Wa hataini firqataini ankaratal qaul innahu fi makan duna makan. Dan kelompok ini mengingkari Allah itu di tempat bukan di tempat. Nah, qaul musbiti anu fi makan. Nah, lalu perkataan orang yang menetapkan Allah itu berada di tempat, berada di suatu tempat. Jadi al-makan di sini yang dinafikan oleh ulama-ulama makan makhluk. Jadi nisbah dari Allah itu makan makhluk dan tempatnya Allah. Allah fil ulu gitu. Wa qala qailun, dan juga ada yang mengatakan huwa jismun khair min jami' sifatil jisim. Dia adalah di luar semua sifat-sifat makhluk. Jisim itu makhluk. Laisa bitawil wala arid wala amik, tidak panjang, tidak pendek, tidak dalam, wala sufilaun, tidak berwarna, tidak berasa. Kemudian wala majassa, tidak disentuh, wala syai'a min sifatil ajsam, tidak memiliki sifat-sifat makhluk, itu maksudnya. Wa anu laisa fil asya, bahwa dia tidak ada di mana di dalam sesuatu pun. Wala al ars, tidak di atas aras. Illa ala ma'nahu fawqahu ghairu masilahu. Kecuali dia atas makna bahwa Allah di atas aras, tidak menyentuh aras. Wa nu fawqal asya fawqal ars, bahwa Allah di atas segala satu dan di atas aras. Ini pendapat-pendapat ya. Ada yang mengatakan Allah di atas semua makhluk dan juga di atas aras. Ya. Allah berada di mana-mana juga di atas aras. Tadi yang kita sebutkan. Laisa bainahu wa bainal asya aktsar min anu fawqaha. Ya, tidak ada perbedaan antara dia dan lainnya kecuali yang lebih besar adalah kecuali Allah di atasnya. Kemudian disebutkan perkataan Hisham bin Hakam bahwa Rabbnya adalah di tempat fi makan duna makan, di tempat tidak di tempat. Ini perkataannya. Wa inna makanahu wal ars. Kemudian dia mengatakan tempatnya di aras, wa innahu mumasil ars, bahwa dia menyentuh aras. Wa innal ars qad hawa wa haddahu, bahwa aras telah menanggungnya, menampungnya. Nah, ini pendapat orang musyabbihah. Wa qala ba'du sabi innal bari qad malal ars wa innahu mumassilahu, dan juga pendapat sahabatnya Hisham bin Hakam al-Hasyamiyah dari musyabbihah ini mengatakan bahwa Allah telah memenuhi aras dan menyentuh aras. Ya. Dan juga orang yang ba'du muntahil hadis, juga ada orang-orang atau mengikuti hadis bahwa aras tidak penuh dengan Allah, lalu wa innahu yuqidu nabiyahu, bahwa dia meyakini bahwa Allah didudukan di atas aras bersamanya di atas aras. Ini pendapat yang kemarin dinisbahkan oleh Islam dan ini tidak benar dan sudah kita bantah kemarin. Kemudian itu pendapat-pendapat ahlul kalam semua yang disebutkan. Setelah itu beliau menyebutkan perkataan ahlus sunnah wa ahlul hadis. Coba dengarkan. Wa qala ahlus sunnah wa ashabul hadis. Pada halaman 285 jilid pertama makalah Islamiyin, berkata ahlus sunnah dan ahlul hadis, laisa bijism, Allah itu bukanlah berbentuk tubuh, wala syibihul asya, tidak ada menyerupainya sesuatu pun. Wa innahu alal arsh, bahwa Allah berada di atas aras. Kama qala azza wa jalla, sebenarnya Allah katakan ar-rahmanu ashistawa, Allah berada di atas aras. Wala nuqaddimu baina yadillah qaul fil qaul, kita tidak boleh mendahulukan pendapat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan pandangan logika kita di atas perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bal naqulu, bal kita katakan istawa bila kaifi, itu Allah istiwa yang tidak tahu bagaimana bentuk hakikat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Wa innu nurun kama qala ta'ala, kemudian Allah nur samawat. Kemudian wa inna lahu wajhan, bahwa Allah punya wajah, kama qala wa yaqulu, dan kemudian wa anna lahu yadain, bahwa Allah punya dua tangan. Kemudian disebut khalaqtu bi yadayya, wa inna lahu ainain, kama qala tajri bi ainain. Ini sifat-sifat yang tidak disebutkan dari waktu di kitab apa namanya Al-Ibana. Ini mirip semua di sini. Ya, itu perkataan beliau Ansari dalam dua kitab itu yang betul-betul dirinci oleh beliau, sifat ain, ya, sifat al-maji, ya, kemudian juga wa innahu yanzul ila samai dunya kama jaa fil hadis, bahwa Allah turun ke langit dunia sebagaimana terdapat dalam hadis. Walam yaqulu syai'an illa ma wajaduhu fil kitab aw ma jaa bi riwayat, tidaklah ada pandang dikatakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah sesuatu pun kecuali apa yang mereka dapati dalam Al-Qur'an dan apa yang terdapat dalam riwayat, datang dari riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalatil mu'tazilah, berkata orang Mu'tazilah, ini poin 6, lihat nih, ya. Innallaha istawa ala arsyihi bimana istaula, bahwa mereka mengatakan Allah istiwa atas arsy-Nya artinya adalah istaula. Ya. Wa qala ba'dun nas, dan sebagai manusia ada mengatakan istiwa qu'ud wa tamakun, yaitu duduk, ya, tamakun, mantap, atau ya, berpegang. Nah, ini tidak benar. Yang benar adalah perkataan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dua terakhir ini perkataan yang menyisi perkataan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena disebutkan dulu perkataan Mu'tazilah yang mentawil istaula. Jadi jelas ya. Ya, enggak perlu capek-capek lagi kita mengatakan bahwa selama ini dia tidak berakidah Asy'ariyah, telah menipu umat, pada akhirnya mereka berakidah Mu'tazilah. Selamat, demikian. Cukup panjang ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon jika ada dalam penyampaian ini hal-hal yang kurang berkenan, selamat. Dan kita tidak akan memberi judul bahwa Kiai Ir berakidah Mu'tazilah. Sebagaimana dia suka memberi judul video-videonya
Ya, dia tidak berani juga live ya, karena takut salah omong salah apa mungkin. Jadi bisa diedit lah. Kemudian diberi judul-judul yang lebay ya. Nah, itulah kerjanya ya. Kita tidak akan beri judul video kita ini bahwa si fulan berakidah Mu'tazilah. Tapi pendapat-pendapat mereka itu sudah dinyatakan oleh Abdullah Asy'ari adalah pandangan Mu'tazilah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.